Hai kawan-kawan, kenalkan nama saya Zahara Maharani. Berasal dari Irlandia, tapi saya sudah menetap di Jakarta. Saya akan bercerita tentang cerita horor yang masih ramai diperbincangkan di masyarakat Indonesia. Bersiaplah, karena kisah horor yang tak terlupakan ini akan menggigitmu dengan ngeri dan menguasai pikiranmu. Seperti yang kita ketahui bersama, Indonesia memang identik dengan hal-hal gaib. Banyak cerita horor Indonesia yang beredar di masyarakat dan menjadi perbincangan generasi ke generasi. Mulai dengan legenda urban, mitos, misteri, dan banyak lagi. Maka tak heran jika banyak sekali cerita seram yang bisa Anda temukan di Indonesia. Uniknya, setiap daerah di Indonesia memiliki cerita horor yang berbeda. Hal ini dibuktikan dengan adanya berbagai cerita hantu di daerah tertentu dan diturunkan dari generasi ke generasi. Di sini, saya akan bercerita beberapa cerita horor dari legenda Indonesia, serta cerita yang populer sampai saat ini. Apakah kamu siap? Yuk simak cerita selengkapnya di bawah ini. Jangan lupa tutup pintunya dulu ya. Khawatir hantunya masuk rumah Anda nanti. Kisah yang pertama, Si Manis Jembatan Ancol. Cerita horor Indonesia yang pertama adalah Si Manis Jembatan Ancol. Bagi kamu yang besar di tahun 1990-an, tidak asing mendengar cerita sesosok wanita muda yang ditemukan tewas di kawasan Ancol. Ada dua versi cerita yang berkembang mengenai kemunculan Si Manis Jembatan Ancol. Versi pertama menceritakan gadis bernama Maryam yang tinggal bersama ibunya di rumah seorang saudagar kaya. Saudagar tersebut jatuh cinta dengan kecantikan dan kemanisannya, namun Maryam menolak dan melarikan diri. Namun pelarian Maryam sia-sia karena ia bertemu dengan kawanan preman yang kemudian memperkosa dan membunuhnya, lalu jasadnya dibuang di dekat area Ancol. Versi kedua menceritakan seorang gadis bernama Ariah yang tidak jauh berbeda nasibnya dengan Maryam yang akan dinikahi oleh seorang juragan kaya bernama Oi Tambahsia. Ariah melarikan diri, namun ia berhasil ditangkap oleh para preman tangan kanan Oi Tambahsia. Meski sempat melakukan perlawanan, namun ia tidak sanggup melawan karena tenaganya tidak sebanding. Akhirnya Ariah tewas di tangan para preman tersebut dan jasadnya dibuang di dekat persawahan dekat dengan Ancol. Hingga kini sejumlah orang mengaku pernah melihat sosok Maryam atau Ariah menampakkan diri di atas jembatan Ancol. Ia digambarkan sebagai sosok berambut panjang dan kehadirannya dipercaya berkaitan dengan terjadinya sejumlah kecelakaan di daerah tersebut. Cerita menyeramkan terkait kehadiran sosok Maryam pernah dialami oleh Mbah Broto, seorang pelukis di daerah Ancol. Ia mengaku didatangi sosok Maryam yang minta dilukis, namun belum selesai ia melukis sosok tersebut hilang. Mbah Broto sempat mengejar dan menemukannya, tetapi yang dia lihat justru tubuh wanita itu seperti terbang melayang dari kejauhan. Nah, gimana kawan-kawan, ada yang mau lihat kuntilanak Si Manis Jembatan Ancol? Konon kabarnya pantatnya panjang sampai rambut, salah, maksud saya rambutnya sampai pantat. Cerita yang ketiga, Pasar Hantu di Gunung Lawu. Mendaki gunung adalah kegiatan yang menyenangkan. Namun apa jadinya jika hal tersebut menjadi cerita yang menyeramkan? Gunung Lawu adalah gunung yang berada di daerah perbatasan antara Karanganyar Jawa Tengah dengan Magetan Jawa Timur yang banyak dijadikan sebagai objek pendakian. Namun, Gunung Lawu bukan gunung yang biasa, sebab banyak pendaki yang menemui kejadian mistis di sana. Sejumlah kejadian mistis banyak ditemui seperti kehadiran pasar di daerah lereng gunung. Cukup aneh karena jarang ada pasar di daerah pegunungan. Namun pasar yang dimaksud adalah pasar hantu yang terletak di pos 5 pendakian melalui Candi Cetho. Masyarakat setempat mempercayai jika ada yang melewati pasar hantu tersebut dan mendengar suara pedagang menanyai, mau beli apa?
pendaki harus menjawab pertanyaan tersebut. Jika ditawari sesuatu, maka harus ditolak dan mengambil sesuatu yang ada di sekitar seperti batu. Setelah itu pendaki juga harus melemparkan uang ke arah sumber suara. Jika tidak maka ia akan ditimpa kesialan selama berada di Gunung Lawu. Beberapa pendaki yang melanggar pantangan ini dikabarkan tersesat sampai hilang diculik ke dimensi lain. Tapi kawan-kawan percaya atau tidak, wallahu alam. Cerita yang keempat, Kuyang. Cerita horor Indonesia lainnya datang dari Pulau Kalimantan bernama Kuyang. Sosoknya seperti manusia ketika siang hari dan berbaur dengan masyarakat, namun ketika malam hari ia menjelma menjadi hantu yang menyeramkan. Ia mampu melepaskan kepala dari tubuhnya. Tidak hanya itu, kepala tersebut bisa terbang bersama dengan anggota organ dalam seperti jantung, hati, dan usus. Ketika terbang, muncul cahaya berwarna merah menyerupai api yang mengikutinya dari belakang. Ia memiliki 2 taring di sebelah kanan dan kiri mulutnya. Kuyang dipercaya sebagai hantu yang suka meminum darah dari seorang ibu yang hamil atau baru melahirkan, serta darah dari bayi yang baru lahir. Agar korbannya tidak curiga, Kuyang biasanya mampu merubah dirinya menjadi seekor kucing atau menjadi burung. Aduh, serem banget ya, tak bisa membayangkan kalau saya melihatnya. Gimana dengan kawan-kawan mau melihatnya? Percaya atau tidak, wallahu alam. Cerita yang kelima, Wewe Gombel. Wewe Gombel adalah cerita hantu Indonesia tertua yang masih ada sampai saat ini. Hantu ini oleh masyarakat dipercaya sebagai wanita yang bunuh diri setelah sebelumnya membunuh suaminya. Wanita itu tidak bisa memberikan keturunan, sehingga suaminya selingkuh dengan wanita lain yang membuatnya tidak berpikir panjang untuk membunuhnya. Ia dipercaya berasal dari daerah Gombel, Semarang yang dulunya dijadikan sebagai tempat pembunuhan pada masa penjajahan. Waktu kedatangan Wewe Gombel biasanya menjelang maghrib, di mana ia akan menculik anak-anak yang berada di luar rumah. Anak-anak tersebut akan dibawa ke alam lain karena dianggap tidak mempunyai rumah. Dari mitos tersebut, orang tua suka melarang anaknya untuk bepergian keluar rumah ketika waktu maghrib karena bisa diculik oleh Wewe Gombel. Namun, di balik itu mitos tersebut tersimpan pesan kepada orang tua agar selalu mengawasi dan memperhatikan anak-anaknya untuk tidak bepergian ke tempat yang berbahaya. Sampai di sini dulu ya, saya Zahara Maharani bercerita. Cerita ini hanya sebagai hiburan belaka. Cerita-cerita di atas bersumber dari artikel sewaktu.com. Semoga kawan-kawan terhibur dengan cerita ini dan nantikan cerita horor berikutnya.